Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Karunia Dharma Bakti dari kelas 11 MIPA 1 absen 35. Hari ini saya akan mempraktekkan khutbah Jumat bertemakan bahaya riba. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita sering mendengar kata riba, salah satu dosa dari 7 dosa yang bisa membinasakan manusia di akhirat nanti. Meskipun dosanya sangat besar, namun riba ini tersebar luas dan bahkan digemari sebagian dari kaum muslimin. Saking banyaknya riba yang tersebar, orang yang berusaha menjauhinya pun kadang masih terkena dampaknya. Dalam sebuah hadis yang masih diperselisihkan keasliannya disebutkan, Anbi Huruqah anhu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaktiba alan nasir man liyahkoi yabqa fihi ahad ila akla rabbi fa in lam yahkulul ahsaibahu min qabrihi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar-benar akan datang satu zaman kepada umat manusia tidak ada seorang pun dari mereka kecuali dia akan makan riba. Jika dia tidak memakannya, dia akan terkena debunya. Lantas apakah ini maksud dengan hadis tersebut? Menurut Imam Mula Ali Al-Qari rahimahullah, hadis ini menunjukkan riba ini akan menyebar luas di kalangan umat manusia sehingga setiap orang akan memakannya. Tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia tidak memakannya, dia akan terkena debunya. Mengatakan maksudnya, pengaruh dari riba itu akan sampai kepada dirinya. Misalnya dia menjadi saksi dalam akad riba atau menjadi penulisnya, atau memakan jamuan, atau dia dari orang yang memakan riba. Artinya, bila diasumsikan bahwa seorang bisa selamat dari riba yang hakiki atau asli, maka dia tidak akan selamat dari pengaruh atau dampaknya meskipun sedikit sekali. Baiklah pengertian riba dan contohnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebenarnya pengertian riba menurut syariah. Sebenarnya apa sih pengertian riba menurut syariah? Seorang pakar fikih muamalat kompeten, Dr. Erwandi Tahmizi, MA, memberikan penjelasan dalam bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer sebagai berikut. Riba dalam bahasa Arab berarti bertambah, maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang. Riba ini dikenal riba dain atau menambahkan takaran. Saat melakukan tukar menukar 6 komoditas yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai, yaitu dikenal dengan riba bai. Di Jazirah Arab sebelum Islam, praktik riba ini disebarluaskan oleh orang-orang Yahudi dari Taif, menyebar luas hingga Mekah dan dipraktikkan oleh para bangsawan kaum Quraisy jahiliyah sehingga riba marak di kota Mekah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada, beliau berkhutbah di Arafah. Salah satu yang disampaikan oleh beliau adalah penghapusan riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba jahiliyah telah dihapuskan. Riba pertama yang kuhapus adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya riba telah dihapus seluruhnya. Hadis riwayat Muslimin. Bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan, dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Seseorang minjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayarnya, ia mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping emas, setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping emas. Hukum riba dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui secara ringkas tentang definisi riba dan contohnya, lantas apa hukum riba dalam Islam? Hukum riba adalah haram.
Ini secara lugas dan tegas dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa halallahu baiha wa haram riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang beriman agar menghentikan praktek riba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba dengan firman dalam ayat berikut. Fu'in lam tafalau funana biharbi minallahi wa rasuli wa in tumtu fakum ru'usu awakil taminna wala tatma'un. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi. Surat Al-Baqarah ayat 175. Dampak bahaya riba di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, pasti ada madarat pada sesuatu yang diharamkan tersebut. Madarat di sini mencakup madarat di dunia dan di akhirat. Dalam hal riba, madarat dan dampak buruk serta bahaya yang ditimbulkannya sangatlah besar, baik bagi individu, masyarakat maupun negara. Berikut ini penjelasan dari Dr. Erwandi Tarmizi tentang berbagai madarat yang ditimbulkan oleh praktek riba. 1. Dampak riba terhadap pribadi. Dr. Abdul Aziz Ismail, dosen salah satu fakultas kedokteran di Mesir, dalam bukunya Islam dan Kedokteran Modern, menyatakan bahwa riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung. Karena seseorang pelaku riba atau rentenir itu memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta, bahkan sampai pada tahap pemuja harta. Padahal roda ekonomi terus berputar, tidak selamanya searah dan teratur. Tak kala terjadi gonjang-ganjing ekonomi, tidak jarang penyakit jantung berjangkit, melanda para pelaku riba dengan gejala tekanan darah tinggi, bahkan berakibat stroke, pendarahan otak, dan mati mendadak. Yang kedua, dampak riba terhadap masyarakat. Dalam buku Al-Mausu'ah Al-Iqtisadiyah atau Ensiklopedia Ekonomi disebutkan, riba memainkan peranan penting dalam kehancuran masyarakat terdahulu karena pemberi pinjaman tanpa belas kasih menyita kebun para penerima pinjaman. Jika mereka tidak mampu membayar hutang yang menjadi berlipat ganda ditambah bunga, jika harga kebun belum cukupi untuk menutup hutang yang sudah berlipat ganda itu, mereka akan merampas hak kemerdekaan para peminjam dan menjadikannya sebagai budak yang diperjualbelikan. Bila para penerima pinjaman tersebut sudah tidak lagi memiliki rumah tempat tinggal dan lahan bercocok tanam untuk menutupi kebutuhan pokok mereka dan keluarganya, sangat mungkin mereka akan menempuh jalan pintas yang tidak terhormat untuk menjamu hidup mereka dan anak-anak mereka. Maka bermuncullah sebagai tindak kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan, dan sebagainya. Dengan demikian, hilanglah rasa aman dan ketentraman dalam masyarakat tersebut, berganti dengan ketakutan, penindasan, dan tidak jarang berakhir dengan pembunuhan. Yang ketiga, dampak riba terhadap ekonomi. Yang pertama, merusak sumber daya manusia. Yang kedua, riba merusak, menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, riba faktor utamanya terjadi krisis ekonomi global. Selanjutnya, akibat riba di akhirat. Yang telah disebutkan di atas adalah madarat riba di dunia ini, sedangkan di akhirat nanti urusannya lebih berat. Di antara bahaya riba di akhirat para pelakunya adalah dibangkitkan kubur dalam keadaan seperti orang gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina ya'kuluna riba
wa qulu wa qumu ila kama yakumul ladhi yatajabbatuhus syaiton min sam. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, saat Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini mengatakan orang-orang yang memakan riba tidak akan bangkit dari kubur mereka pada hari kiamat kecuali seperti orang yang kemasukan dan kerasukan setan. Ibnu Abbas berkata, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan rezeki. Yang kedua, berenang di sungai darah dan mulutnya disumpal dengan batu. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pemandangan mengerikan orang yang memakan riba. Dari Samuirah bin Jundab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, kami mendatangi sebuah sungai berwarna merah seperti darah. Ternyata di dalam sungai itu ada seorang yang sedang berenang, sedangkan di tepi sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan batu yang banyak. Orang yang berenang mendatangi orang yang mengumpulkan batu, kemudian membuka lebar mulutnya. Kemudian pengumpul batu itu pun menyempalkan batu-batu itu ke dalam mulutnya. Dan disebutkan di dalam penjelasannya, adapun dia adalah makan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari 747. Alhamdulillahilladzi kana biidahi khairan sabira basira. Tabarakalladzina ja'alal fis samaa aburujan fajala fiha sirajan faqamar wa qamaron muniron ushadu an illa ilallaha wa ushadu an Muhammadan abduhu rasuluh alladhi basarahu ril haqqi basiron wan nijar wadaiya illa haqqa biidi bihi wasirajam muniron Allahumma sholli wa sallim ala hadihi qabri wala alihi wa ashabihi waman bi ahum bi isani ilal yaumil dini amma ba. Baiklah, setelah sampai di akhir Ma'syiral muslimin rahimakumullah, di sini ada beberapa tips terbebas dari riba. Yang pertama, belajar lebih dalam lagi tentang fikih muamalah terkait harta di masa kini. Yang kedua, bersifat konsisten dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki agar ilmu tersebut bermanfaat, menjauhkannya dari praktik riba. Yang ketiga, menguatkan sikap hidup warok atau hati-hati terhadap harta haram agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam praktik riba. Yang keempat, senantiasa mengingat kehinaan dan kefanaan dunia serta keagungan dan keabadian akhirat agar kita bersikap zuhud terhadap dunia dan tidak menjadi budak dunia. Yang kelima, meningkatkan rasa takut kepada Allah dan siksa neraka serta memperbanyak mengingat kematian. Yang keenam, menjauhi segala interaksi dengan praktik ribawi dalam bentuk apapun, betapapun menggiurkan fasilitas yang ditawarkan. Yang ketujuh, bila memiliki harta yang berlebih, hendaknya ditumbuh kembangkan dengan usaha yang halal dan produktif atau diinvestasikan ke perusahaan Islami yang bonafit. Yang kedelapan, bila tidak mampu berbisnis atau tidak mendapati perusahaan yang Islami dan terpaksa harus menyimpan uangnya di bank demi keamanan, maka simpanlah di bank. Demikianlah khutbah tentang riba yang bisa saya sampaikan. Bila ada kebenaran di dalamnya, maka dari itu Allah semata karena rahmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahan kami dan kaum muslimin. Sekian, terima kasih.